Saat aku senter ke arah rumah kontrakan kosong itu, terlihat sosok wanita berpakaian batik Belanda melotot ke arahku. Namaku Reno. Pada pertengahan tahun 2019 lalu, baru saja aku mengubah status perkawinan melalui KUA. Sebut saja Mila, istriku. Sejak kecil, Mila sudah sering melihat sosok makhluk gaib yang entah kenapa bisa terjadi hingga detik ini. Banyak yang beranggapan kalau Mila mendapatkan titisan dari buyutnya dahulu. Sebelumnya, aku bekerja di salah satu vendor bengkel motor resmi di Jawa Timur. Namun dengan alasan tertentu, aku memutuskan untuk resign pada 30 Desember 2019 dan menerima tawaran lowongan pekerjaan dari teman lamaku yang ada di Jakarta. Aku dan Mila harus segera pergi ke stasiun. Keberangkatan kereta yang tertera pada tiket pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mila, semua sudah masuk ke koper? Kataku. Mila yang masih sibuk menata baju ke dalam koper berkata, "Iya mas, ini masih bingung. Mana saja sih yang harus kubawa?" "Bawa secukupnya saja," kataku sembari tanganku masih mengikat tali sepatu yang kupakai. Hari sudah sore. Aku bersama dengan Mila sudah berada di stasiun kereta api dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kereta baru saja tiba. Segera, aku dan Mila masuk ke dalam gerbong kereta sesuai dengan tempat duduk yang tertera pada tiket yang sebelumnya aku pesan melalui aplikasi KAI Akses. Saat kereta baru saja berangkat, di balik kaca jendela gerbong kereta, aku melihat sosok berjubah hitam dengan wajah yang samar, sedang melambaikan tangannya di samping pintu keluar stasiun. Seketika itu, aku tersentak kaget melihat sosok misterius itu. Setelah sosok itu hilang, segera aku berdoa agar sosok itu bukan pertanda buruk untuk keluargaku. Singkatnya, setelah tiba di Jakarta pukul 4 pagi, aku menuju ke kontrakan baru yang sudah aku pesan melalui teman lamaku dengan menggunakan mobil online di area stasiun. Dalam perjalanan, aku baru menyadari sopir itu sesekali melirikku dari kaca spion tengah. "Dari Jawa ya?" kata sopir mobil online itu dengan suara yang terdengar sedikit serak. Aku mencoba untuk menghiraukannya. Aku sudah cukup lelah untuk berbincang dengannya. Tapi entah kenapa, mobil yang aku tumpangi seperti sengaja digoyangkan dengan cara memainkan gas dan remnya. Iya pak, dari Jawa Timur," jawabku dengan sedikit mual ingin muntah di dalam mobil itu. Saat itulah, mobil perlahan keadaannya mulai stabil. Karena sikapnya yang aneh itu, aku memastikan tujuanku melalui aplikasi map dengan HP yang sudah aku pegang di genggamanku. Terlihat mobil yang aku tumpangi tiba-tiba menyimpang dari jalur pada aplikasi map. Loh, Pak, ini harusnya lurus," ucapku dengan sedikit ngotot. "Diam, saya cari jalan tikus, biar cepat sampai," kata sopir itu. Aku hanya bisa diam dengan masih melihat HP yang masih membuka aplikasi map yang masih berjalan. Istriku yang berada di sampingku merasa takut. Dirinya takut kalau ada kejadian di luar nalar terjadi di dalam mobil ini. Saat arah map sudah terdeteksi sesuai dengan arah tujuannya, hatiku sedikit merasa lega karena kendaraan yang aku tumpangi hampir sampai di alamat tujuanku.
Setelah mobil itu berhenti pada titik tujuanku, aku segera turun dari mobil dan memberikan uang tunai sesuai jumlah yang ada di aplikasi. Saat sopir itu menoleh ke arahku, aku dibuat kaget saat dirinya menyeringai dengan kondisi wajah yang sedikit hancur, dengan leher yang kondisinya sedikit lebam. Bahkan tangannya terlihat melepuh seperti bekas tersiram cairan keras. Tak hanya itu, dia semakin melotot dan berkata, "Cepat keluar!" Aku dan istriku berteriak dan segera berlari menjauhi sopir gila yang ada di dalam mobil itu. Terlihat gerbang kayu besar bertuliskan kontrakan Mawar. Aku yang berada di depannya mencoba memanggil temanku. Namun tak ada jawaban sedikit pun darinya. Sesekali aku mengintip dari sela gerbang kayu itu. Tidak ada siapapun di sana. Terlihat rumah-rumah kontrakan yang berdampingan dengan masing-masing pintu rumahnya tertutup rapat. Tidak ada pilihan lain, aku hanya bisa menunggu. Sekali lagi, aku mencoba menghubungi untuk yang kedua kalinya. Melalui HP juga tidak ada jawaban darinya. Sesekali, aku juga menoleh ke sana kemari, mencoba mencari seseorang yang mungkin saja bisa membantuku untuk sementara waktu. Pandanganku teralihkan ke sebuah pos kamling, tanpa penerangan yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Terlihat hanya cahaya lampu jalan yang sedikit menerangi pos kamling itu. Saat aku mendekatinya, entah kenapa, pos ini tidak berfungsi layaknya pos kamling pada umumnya. Bahkan, tiang yang terbuat dari kayu itu hampir habis dimakan oleh rayap. Tak hanya itu, di berbagai sudut banyak sarang laba-laba dan kelelawar yang bergelantungan. Tidak memperdulikan hal itu semua, aku dan istriku duduk selonjoran di dalam pos itu. Belum sampai tertidur, istriku berkata, "Mas, saya takut." Aku mencoba membujuknya kalau semuanya akan baik-baik saja. Memang dasarnya, Mila orang yang sangat penakut dengan kegelapan. "Tidak usah takut," ucapku. Aku dan istriku mencoba sekali lagi untuk memejamkan mata di dalam pos kamling itu. Tapi sekali lagi, belum sampai tertidur lalap, istriku berteriak kaget. Dia berkata kalau ada sesuatu yang merayap di kakinya. Mila dibuat risih olehnya. Saat itulah aku coba menyalakan senter dari HP-ku untuk memastikan apa yang ada di sana. Terlihat kelabang merah merayap ke sana kemari. Saat aku mencoba menyorotkan cahayaku ke arah atap pos, aku dibuat tercengang oleh puluhan kelabang yang lain merayap turun mendekatiku. Sontak, aku bersama istriku meronta-ronta dan berteriak lalu berlari menjauh dari pos kamling itu. Hari sudah pagi, aku dibangunkan oleh Rama, teman yang aku cari sejak petang tadi. Kejadian gila tadi membuat aku dan istriku tidur di depan gerbang seperti ini. "Loh, kamu kenapa tidur di sini?" kata Rama. Seketika itu, aku berdiri dan mengatakan, "Aduh, dari kemarin kamu dihubungi tidak bisa," kataku. Rama mengaku salah dirinya, berkali-kali meminta maaf dengan berbagai alasan. Memang Rama dari dulu anak yang munafik, sehingga dirinya tidak banyak memiliki sahabat, bahkan teman sekalipun. Namun semua itu berbanding terbalik denganku. Aku dan istriku dengan ditemani Rama masuk ke halaman utama area kontrakan itu. Rumah kontrakan yang aku sewa sudah dipesan ke pemiliknya melalui Rama. Wilayah kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga terdapat 10 rumah kontrakan, dan di setiap kontrakannya terdiri dari 3 petak. Kelebihan kontrakan ini sudah dikelilingi tembok tinggi serta memiliki taman yang cukup luas. Udaranya begitu sejuk karena masih banyak pohon-pohon yang ada di sekelilingnya. "Hari ini aku sial," ucapku. "Sial bagaimana?" jawab Rama dengan wajah yang masih terlihat mengantuk. "Sopir mobil yang aku tumpangi tadi terlihat menakutkan,"
Dia menyeringai dengan wajah yang sedikit hancur, dan bahkan lehernya terlihat lebam. Tangannya juga melepuh seperti tersiram cairan keras. Kataku. Rama yang mendengarnya seenaknya berkata, "Jangan halu, tidak ada hantu di ibu kota seperti ini. Mungkin fisiknya saja seperti itu, dan memilih pekerjaan sopir mobil online saat malam hari saja." Aku hanya bisa mengangguk, karena perkataan Rama sedikit masuk akal. Satu lagi. Saat kamu susah dihubungi, aku istirahat sejenak di pos kamling ujung. Karena suasananya sedikit mencengangkan. Ditambah banyak hewan kelabang di mana-mana. Ucapku. Di mana ada pos kamling? 2 tahun yang lalu sudah tidak ada pos kamling di sini, kata Rama dengan tegas. Rama beranggapan kalau aku mungkin saja terbawa suasana karena sudah cukup lelah. Tapi semuanya terasa janggal. Aku benar-benar tidak sedang bermimpi waktu itu. Rama terus berjalan mengantarkanku ke rumah kontrakan baruku, sembari memberikan kunci yang sudah dia ambil dari ibu pemilik kontrakan. Rama sendiri tinggal di rumah kontrakan yang letaknya berdampingan denganku. Namun bedanya, tempat kontrakanku berada paling bawah, karena memang posisi tanah yang menjorok ke bawah membuat rumah kontrakan ini berbeda dengan yang lain. Yang lebih sialnya, rumah kontrakan baruku ini berhadapan dengan rumah kontrakan yang hanya diisi oleh banyak perabotan yang tidak terpakai. Tempat itu memang diperuntukkan untuk gudang oleh pemilik ibu kontrakan. "Rama, ini kenapa saya dapat kontrakan bawah? Apa tidak ada yang lain atau cari tempat yang lain gitu?" ucapku. Rama tersenyum sambil berkata, "Emang kenapa takut? Kontrakan di sini sudah penuh. Hanya ini yang kosong. Di tempat lain juga banyak yang sudah penuh. Ada yang kosong, tapi itu pun harganya sangat mahal." Tak ada pilihan lain. Aku baru saja sampai di kota perantauan. Hanya ini pilihanku untuk memilih tempat tinggal. Hari sudah sore. Aku dan istriku baru saja selesai membersihkan rumah yang sudah saya kontrak ini. Tidak ada yang aneh di dalam rumah ini. Cat dinding di seluruh ruangannya masih tampak bersih. Walaupun ada sebagian atap plafon sudah terlihat rapuh. "Mil, kamu mandi sana. Habis itu istirahat," ucapku. "Iya mas," jawab Mila. Saat aku baru saja memasang lampu teras depan rumah, tiba-tiba saja aku mendengar teriakan Mila di dalam kamar mandi. Aku yang mendengarnya seketika berlari dan menghampirinya. Mila sudah duduk dan kesakitan. Kakinya digigit oleh kelabang merah yang ada di dalam kamar mandi. Kelabang ini lebih besar dari yang pernah saya lihat saat di pos kamling. Tubuhnya besar dan panjangnya sekitar 8 cm. Aku pun segera memukulnya dengan gagang sapu, hingga hewan itu benar-benar tewas. Aku segera mengobati luka gigitannya dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. "Apa ini pertanda ya mas?" ucap Mila. Mencoba untuk tidak menakutinya, aku alihkan pembicaraanku ke hal yang lainnya. Hari sudah malam. Aku baru saja sholat isya berjamaah. Di atas kasur, Mila berkata, "Mas, saat aku mandi, aku juga mencium bau anyer. Dan seolah ada yang mengawasiku di dalam kamar mandi. Mungkin karena bau dari kebun belakang yang masuk ke sela-sela jendela kamar mandi," ucapku. Sebelumnya, aku sudah melihat sekeliling rumah ini, memastikan tidak ada yang mencurigakan dari lingkungan ini. Keesokan harinya, aku sudah siap untuk bekerja dengan Rama dan membawa motor miliknya menuju ke kantor. Letak kantornya sendiri tidak jauh dari rumah kontrakan. Hanya saja karena daerah yang rawan macet mengakibatkan banyak menyita waktu. "Aku berangkat dulu ya Mil. Kalau takut, nyalakan saja lampu di semua ruangan rumah," ucapku dengan posisi duduk di jok belakang motor Rama. Mila mengangguk mengerti. Saat aku baru saja keluar dari gerbang kontrakan, aku memastikan pos kamling itu benar adanya.
Namun entah kenapa, saat aku melewati jalan pos kamling itu, sudah menjadi tumpukan material batu. Pos kamling itu benar-benar tidak ada wujudnya sedikit pun. Sesampainya di kantor, aku sangat sibuk dengan urusan pekerjaanku, hingga aku harus lembur malam ini. Namun di lain hal, aku juga memikirkan keadaan Mila yang ada di rumah kontrakan itu. Saat itulah, aku mencoba menghubunginya dengan chatting melalui WhatsApp untuk sekedar memastikan keadaannya sekarang. Setelah mendapat balasan dari WhatsApp-nya, aku cukup lega karena Mila dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku segera kembali bersama Rama. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Untuk yang kedua kalinya, aku mencoba untuk WhatsApp Mila, memastikan sekali lagi keadaan Mila. Namun kali ini, tidak ada jawaban darinya. Aku berpikir, mungkin saja Mila sudah tertidur. Sesampainya di rumah kontrakan, aku mengetuk pintu, memanggil Mila dengan pelan. Setelah hampir 3 kali aku mengetuk, akhirnya dia membukakan pintunya. "Astagfirullah, siapa kamu?" ucap Mila. Entah kenapa, dia terkejut melihat suaminya yang baru saja datang. "Aku Mil, suami kamu. Kamu kenapa?" ucapku dengan sedikit tegang dibuatnya. Sekali lagi, aku memastikan bahwa aku saat itu benar-benar adalah suaminya. Dengan memperlihatkan handphone milikku, lalu memperlihatkan isi chatting dengannya. "Terus, siapa itu Mas? Tadi Mas barusan dan tanpa basa-basi pergi ke kamar mandi," kata Mila dengan perasaan yang takut. Aku dan Mila seketika menuju ke arah kamar mandi dan memastikan siapa yang ada di sana. Setelah pintu kamar mandi itu terbuka, tidak ada siapapun yang ada di dalam sana. Perasaan takut yang aku rasakan benar-benar terjadi malam ini. Keesokan harinya, saat aku berangkat kerja seperti biasa, di dalam perjalanan, aku mencoba menanyakan tentang hal janggal yang terjadi pada rumah kontrakan itu. Rama yang masih memegang setir motornya sembari berkata, "Gak apa-apa, itu cuma pengenalan awal saja. Yang penting harganya lebih murah kan?" ucapnya. Seolah Rama tidak memperdulikan apa yang aku alami bersama istriku malam itu. Hari sudah sore, untungnya hari itu aku pulang dengan cepat, sebelum matahari terbenam. Mila kali ini juga merasa tenang karena dirinya tidak sendirian di dalam kontrakan ini. Tidak ada yang mencurigakan. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun setelah aku sudah lelap, tiba-tiba saja terdengar suara pukulan dari kaca jendela depan. Aku mencoba bangun dan memastikan apa yang sedang terjadi. Saat aku baru saja mengintip di balik pintu jendela rumahku, tiba-tiba saja listrik rumah kontrakan ini padam begitu saja. Aku mencoba meraih senter yang kebetulan diletakkan tidak jauh dari jendela itu. Saat aku senter ke arah rumah kontrakan kosong itu, terlihat sosok wanita berpakaian batik Belanda melotot ke arahku. Sosok itu kondisinya begitu memprihatinkan. Wajahnya pucat dengan kedua matanya berwarna merah marun. Bahkan lehernya terikat oleh tali tampar berwarna putih yang mengeluarkan darah segar. Sosok itu juga berulang kali menggedor jendela kaca. "Mas!" ucap Mila di belakangku. Dia terbangun dan mencari keberadaanku. "Astagfirullah," ucapku sembari menghembuskan napas panjang ke arahnya. Entah suara gedoran kaca dan sosok yang menampakkan diri itu hilang seketika. "Ada apa, Mas?" ucap Mila dengan masih penasaran apa yang aku lakukan. "Tidak apa-apa, Mil," ucapku dengan masih menyenter ke sana kemari, memastikan sosok itu benar-benar sudah hilang di hadapanku. Segera aku menyalakan listrik dari MCB meteran, karena terlihat semua penghuni kontrakan lain masih dalam keadaan menyala. Setelah itu,
aku mencoba tidur dan membicarakan semua kepada Mila, agar dirinya bisa lebih waspada dengan keadaan ini. Keesokan harinya, sepulang dari bekerja, Mila bercerita saat dirinya berjalan untuk belanja sayur. Tiba saja seorang ibu-ibu dari salah satu penghuni rumah kontrakan berkata, kalau rumah hunian yang Mila huni sebenarnya adalah tempat gudang dan sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Bahkan beliau berpesan untuk berhati-hati jika di rumah sendirian. Dirinya juga sering mendengar suara-suara aneh saat malam hari. Saat itulah Mila mendadak ingin pindah dari rumah kontrakan ini. Dia takut kejadian yang sudah terjadi terulang kembali. Keesokan paginya, aku mencoba membicarakan ini dengan Rama, dengan harapan agar bisa membantuku dalam situasi seperti ini. Mau gimana lagi? Tunggu 1 bulan sampai habis masa kontrakan saja, baru nanti pindah, ucap Rama dengan enaknya. Tak banyak bicara, aku segera menemui ibu pemilik kontrakan ini. Sesampainya di rumah pemilik kontrakan itu, aku mencoba membicarakannya dengan baik-baik, membenarkan jika rumah kontrakan yang aku huni adalah bekas gudang dan sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Ibu pemilik kontrakan tidak bisa mengelak, dirinya membenarkan hal itu. Yang lebih parahnya, Rama dengan sengaja mencarikan rumah kontrakan itu karena dirinya mendapatkan komisi dari pemilik rumah kontrakan itu. Saat itu juga, aku memutuskan untuk resign dan membereskan semua barangku ke dalam koper untuk segera kembali ke kampung halamanku. Rama berulang kali meneleponku. Bahkan dirinya meminta maaf di dalam chat WhatsApp di HP-ku. Kali ini, Rama benar-benar membuatku kecewa. Dan bahkan, hampir saja istriku menjadi korban dari sosok gila yang ada di rumah kontrakan itu.